Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menuju bab yang kelima. Sebelumnya, mari kita awali dengan berdoa dalam hati bersama-sama. Berdoa, mulai. Selesai. Dan tak lupa tetap jaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Mari kita menuju bab yang kelima, yaitu mengenai tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pertemuan yang keenam, materi tentang peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Mari kita lihat menu materi pertemuan yang keenam tentang peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Mari kita menuju ke tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan siswa dapat mendeskripsikan peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Dan materi pembelajaran hari ini, mari kita simak bersama. Anak-anak, NKRI lahir karena dipertegas oleh sikap dan komitmen pemuda untuk berbangsa satu dan tanah air satu Indonesia. Komitmen untuk berbangsa dan tanah air Indonesia diikrarkan para pemuda dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda menjadi sangat penting dalam bersejarah bangsa Indonesia karena telah menjadi penegas arah perjuangan bangsa Indonesia. Selain itu, anak-anak, peristiwa sejarah Sumpah Pemuda ini merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928, hasil rumusan dari Kerapatan Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda II. Indonesia hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Jadi dengan dilatar belakanginya dengan ada Kongres Pemuda II, saat itu tepat pada tanggal 28 Oktober 1928 diresmikan juga sebagai Hari Sumpah Pemuda yang kita kita peringati setiap tanggal 28 Oktober. Selain itu, Sumpah Pemuda juga merupakan babak baru anak-anak bagi perjuangan bangsa Indonesia. Karena apa? Karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perubahan yang bersifat nasional. Para pemuda sadar bahwa perjuangan yang bersifat nasional. Para pemuda sadar perjuangan yang bersifat lokal adalah sia-sia. Sehingga mereka juga sadar bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan cita-cita kemerdekaan secara bersama-sama dapat diraih. Pada tahun 1908 bangsa Indonesia mulai bangkit dengan ditandainya dengan berdirinya organisasi Budi Utomo yang mendorong bermunculnya organisasi pemuda-pemuda, seperti yang mana ada organisasi pada tahun 1908 di sini. Ada organisasi Trikoro Darmo, ada organisasi Yong Sumatra, ada organisasi Yong Ambon, organisasi Yong Minahasa, Yong Celebes. Beberapa organisasi pemuda-muda telah lahir di Indonesia dan untuk memajukan kemerdekaan, untuk memajukan Indonesia dan untuk menuju Indonesia yang merdeka. Trikoro Darmo, organisasi Trikoro Darmo ini didirikan oleh Raden Saidman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Stovia Jakarta pada tahun 1915. Trikoro Darmo merupakan cikal bakal Java Bond, Yong Java. Ia memiliki 3 visi yang mulia, yaitu Sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan, Budi berarti kasih bijaksana, Bakti berarti kasih sayang. Tujuan Trikoro Darmo adalah 1. Mempererat tali persaudaraan antara siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. Yang kedua, menambahkan pengetahuan umum bagi anggotanya. Yang ketiga, membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Di sini Trikoro Darmo memiliki 3 visi yang mulia, yaitu Sakti, Budi, dan Bakti. Terus juga memiliki 3 tujuan, yaitu telah disebutkan tadi. Terus ada organisasi Yong Sumatra anak-anak. Yong Sumatra ini adalah organisasi pemuda pelajar dari Sumatera.
didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada kongresnya ketiga, Young Sumatra, Bon melontarkan pemikiran Muhammad Yamin. Pemikiran Muhammad Yamin itu yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Jadi pemikiran Muhammad Yamin ini dimunculkan dalam kongres ketiga Young Sumatra. Young Ambon, Young Minahasa, dan Young Celebes didirikan pada tahun 1908, 1918 dan juga ada 1919. Salah satu tokoh yang dilahirkan dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah salah satunya adalah Samratulangi, organisasi pemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan, adalah Perhimpunan Indonesia. Dan akhirnya beberapa Young organisasi pemudaan ini terbentuk menjadi Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia beranggotakan para pemuda dari bersuku dan pulau di Indonesia. Jadi beberapa organisasi kepemudaan ini akhirnya bergabung dan menjadi Perhimpunan Indonesia, anak-anak. Nah, dan akhirnya kongres terjadi karena terjadi perkumpulan tersebut, maka mengadakan kongres yang pertama, yaitu Kongres Pemuda 1, yang telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kongres Pemuda 1 berhasil merumuskan yaitu dasar-dasar pemikiran bersama. Namun kongres yang kedua dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat oleh pegagasnya. Organisasi perhimpunan yaitu adalah yang menggagasnya adalah organisasi perhimpunan pelajar Indonesia yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Sumpah Pemuda, dan akhirnya terlahir di situ adalah adanya Sumpah Pemuda. Akhirnya Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita yang kemudian dibungkus dengan komitmen. Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Jadi pada saat itu ketika Sumpah Pemuda dikumandangkan itu Indonesia juga semakin semangat, dan juga Insinyur Soekarno-Hatta apalagi mengumandangkan proklamasinya, beliau tambah para pemuda Indonesia sangat senang dan gembira dan merasa perjuangannya sudah mulai mendapat titik yang baru lagi untuk memajukan Indonesia. Oke, terima kasih anak-anak. Ini yang dapat saya Pak Edi sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan menuju kesimpulannya, ini kita langsung saja ya. Saya Pak Edi tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.